mengucapkan selamat kepada semua ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama atau LPBH NU Wilayah Nusa Tenggara Timur secara resmi dibentuk dan dilantik oleh Ketua Pengurus Wilayah NU Nusa Tenggara Timur Kiai Haji Pua Monto Ubunai di Aula El Tari Kupang pada Sabtu 28 Januari 2023. Selain LPBH NU, ada pun 6 lembaga lain yang ikut dilantik bersama-sama dalam momentum 1 abad hari lahir Nahdlatul Ulama ini. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Wilayah NTT diketuai oleh Husni Dinata, sementara Ahmad Aziz Ismail dipercayakan menjadi sekretaris. Ketua Pengurus Wilayah NU NTT, Kiai Haji Pua Monto Ubunai mengungkapkan, hadirnya LPBH NU bisa menjadi wadah bagi umat Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Timur dan masyarakat umum sebagai tempat mengadu dan memberi bantuan hukum. Ya, kita tahu bersama bahwa Nahdlatul Ulama ini untuk umat Islam di Nusa Tenggara Timur terbanyak. Basisnya terlalu banyak sebenarnya, sehingga peluang untuk kasus-kasus hukum itu besar. Nah, dengan terbentuknya LPBH NU ini, mudah-mudahan warga Nahdlatul Ulama ini punya wadah, tempat mereka untuk mengadu, tempat mereka untuk minta bantuan, sehingga mereka betul-betul merasa terbantu. Dan apakah diperuntukkan untuk NU atau untuk umum juga bisa? Untuk semua, kan kita memang Nahdlatul Ulama ini merawat jagat dan membangun peradaban itu untuk semua, bukan hanya untuk NU saja. Ya, tetapi memang ring pertama itu untuk Nahdlatul Ulama pastinya, itu memang harus tidak boleh terbantahkan. Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama LPBH NU Wilayah Nusa Tenggara Timur Husni Dinata menegaskan, LPBH NU tidak hanya melakukan pelayanan dan bantuan hukum kepada warga NU saja, melainkan semua masyarakat kurang mampu tanpa memandang suku, agama, ras ataupun golongan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Islam, dan Nahdlatul Ulama. Komposisi pengurus baik litigasi maupun non-litigasi LPBH NU juga dinilai komplit karena diisi oleh rekan-rekan pengacara di Nusa Tenggara Timur, para akademis ahli hukum, serta para legal. Di dalam kelembagaan ini, dalam struktur kelembagaan saya sendiri selaku ketua, kemudian sekretarisnya ada advokat Ahmad Aziz, kemudian ada bidang litigasi advokat Arif, kemudian non litigasi oleh advokat Basri, dan di dalam bidang-bidang itu juga ada sub-bidang yang menangani terkait dengan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Kemudian yang untuk non litigasi itu dalam kaitan dengan pengkajian hukum, penyuluhan, dan konsultasi hukum. Dan tentunya LPBH yang telah kami dilantik oleh Ketua PWNU NTT ini merujuk juga bahwa saya kira itu lengkap karena di situ ada unsur advokatnya, kemudian ada unsur ahli hukumnya, dan ada unsur paralegal. Saya kira ini sangat baik, penting sekali, dan juga LPBH NU ini, NTT ini juga tentunya kebutuhan para pencari keadilan, karena kita tidak melihat dari aspek suku, agama, ras, antar golongan, tapi kelompok tertentu, tapi ini adalah milik kita bersama LPBH ini. Tentunya dia harus berdasar pada nilai Pancasila, kemudian berpegang teguh pada nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian terkait dengan KNU-an. Setelah resmi dilantik, ke depan pengurus LPBH NU Wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengembangkan ke cabang-cabang di setiap kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur, sekaligus membuat pelatihan khusus advokat. Clemens Funita, FB TV, melaporkan.